Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kali ini kita berada di Masjid Amru bin As di Kairo, di Mesir. Nah, penisbatan masjid ini sebenarnya banyak. Yang pertama, Masjid Amru bin As. Yang kedua, Al-Masjid Al-Atiq. Yang ketiga adalah Tajul Jawami, merupakan sebuah lakop atau julukannya. Nah, sekarang kita coba teliti tentang biografi orang yang membangun masjid ini, yakni Sidna Amru bin As radhiyallahu an. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad, wa hasuna islamuhu, bahkan sampai turun ke medan jihad, sering dikirim kepada saroyah-saroyah ataupun perang-perang yang dimana peperangan itu menghasilkan banyak sekali kemenangan bagi umat muslim. Nah, Amr bin As merupakan salah satu sahabat dari Bani Saham atau masih dalam rumpun Quraisy, di mana Amr bin As ini pernah ketika awal-awal masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, beliau langsung diutus Rasulullah untuk memimpin peperangan yang disebut sebagai Perang Zatus Salasil. Ala kulli hal, semuanya berhasil dan beliau mampu memenangkan peperangan kembali dengan kemenangan yang gemilang. Kemudian, beliau di zaman Sidna Umar bin Khattab berhasil menaklukkan sebuah negara yang dimana negara ini merupakan negara terbesar dan negara termaju pada zamannya, yakni negara Mesir. Nah, perlu kita tahu teman-teman. Jadi, Amr bin As sebelum ke Mesir, dulu sempat dikirim oleh Sidna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menaklukkan Palestina. Jadi ada Palestina, ada Baitul Maqdis. Ini perlu kita bedakan. Karena dulu ketika Amr bin As berhasil menaklukkan Palestina, kemudian 3 sahabat lain juga menaklukkan wilayah masing-masing, Amr bin As setelah menaklukkan Palestina, maka datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membersamai Amr bin As menuju ke Al-Aqsa atau Baitul Maqdis untuk menaklukkan Baitul Maqdis, dan alhamdulillah tepat pada tahun 18 Hijriah Masjidil Aqsa berhasil ditaklukkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian setelah daripada itu, Amr bin As dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah mengundang Sayyidina Umar dari Madinah datang ke Palestina, dan terjadilah peristiwa Jabiyah atau penyerahan kunci Baitul Maqdis dari Sefrenius atau Patriark Ilya pada waktu itu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah penaklukan Al-Aqsa selesai, barulah Amr bin As mengajukan sebuah proposal penting, yakni dengan menaklukkan Mesir. Apa jawabnya Sayyidina Umar? Jangan. Negeri itu sangat besar, sangat kaya, dan aku takut pasukanku atau pasukan muslim bakal banyak yang jatuh, banyak yang meninggal. Ditakutkan seperti itu. Namun Amr bin As dengan segala taktik dan juga akalnya mampu juga melunakkan hati Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengizinkan menaklukkan Mesir, yang kelak nanti akan menjadi pembuka pintu sejarah Mesir sampai hari ini. Di tahun yang sama, akhirnya Amr bin As mendapatkan izin dari Sayyidina Umar untuk menaklukkan Mesir. Setelah diizinkan, Sayyidina Amr bin As mendapatkan pasukan dari Umar bin Khattab berjumlah 4.000 pasukan. Barulah ketika itu start pertama kali jalur penaklukan itu dimulai. Dimulai dari mana? Yang pertama adalah dimulai dari Palestina, kemudian nanti akan menuju ke pintu Mesir, yakni di kota Arish. Jadi dari Rafah dulu, kemudian ke Arish, dari Arish berjalan ke barat sampai kepada Faroma. Dari Faroma, disitulah pertama kali konfrontasi dimulai, peperangan dimulai, namun kecil peperangannya dan menghasilkan kemenangan bagi Amr bin As dan juga pasukannya. Setelah dari Faroma, disinilah titik pilihan destinasi akan ditentukan, di mana Sayyidina Amr bin As ini menentukan jalur penaklukan setelahnya itu bukan langsung ke Alexandria, tapi ke benteng Babylon yang sekarang kita di sini nih, di Fustat. Kemudian Sayyidina Amr bin As memutuskan untuk ke selatan, bukan ke utara. Kenapa? Mesir ini bagaikan sebuah kalajengking. Jadi ada kalanya ekornya ini dulu yang dihabisin. Ketika mematikan kepalanya, maka kalajengking itu akan mati selamanya. Maka di situ Amr bin As setelah dari Faroma ke selatan menuju Bilbis dulu. Di sana dia mengalahkan pasukan Romawi di sana juga dan berhasil menawan Armanusa atau anak daripada hakim Mesir pada waktu itu, hakim Koptik bernama Mukaukis. Setelah dari Bilbis, barulah Amr bin As beserta pasukannya
berangkat menuju ke Ummu Dunain. Di sana bertemulah pasukan Muslim dengan pasukan Bizantium, dan alhamdulillah menghasilkan kemenangan, tapi banyak juga korbannya. Sehingga Amr bin As meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengirimkan madad atau pasukan. Sama, pasukannya 4.000 juga. Kemudian Sayyidina Amr bin As pergi dulu ke Fayum. Ada riwayat tidak ke Fayum. Ala kulli hal mengirimkan pasukan 4.000 dari Madinah ke Mesir merupakan sebuah keputusan yang tepat dan dipimpin dengan orang-orang yang tepat. Ada 4 pemimpin ketika itu. Setiap 1.000 orang dipimpin 1 orang. Yang pertama ada yang namanya Zubair bin Awam. Kemudian ada namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian ada Maslamah bin Mukhallad. Kemudian ada Kharijah bin Hudzafah. Maka 4 orang ini memimpin 4.000 pasukan. Dan datanglah pasukan tersebut ke Mesir dan bergabunglah pasukan lama dengan pasukan tambahan. Maka sejak saat itu Amr bin As sudah mulai fokus untuk menghancurkan benteng Babylon. Yang tepatnya di sana kalau kita nanti jalan di sana. Dan di sana mengepung pasukan Muslim selama 7 bulan. Jadi 7 bulan itu pasukan Muslim, pasukan Amr bin As mengepung benteng Babylon selama itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah bukan terjadi peperangan, tapi diakhiri dengan sulh atau perjanjian antara Amr bin As dan juga Muqawqis. Setelah benteng Babylon selesai, barulah Amr bin As beserta pasukannya berangkat menuju ke kota inti atau inti dari segala kota yang berada di Mesir, yakni kota Alexandria. Nah, sebelum ke Alexandria, Amr bin As tentu dalam perangan semua pasukan pasti akan membuat sebuah muaskar atau tempat karantina. Yang dimana tempat karantina itu sekarang ada di sini, yang sekarang kita pijakin ini, tepatnya di daerah sini, di masjid-masjid ini. Di situ dibangun tenda-tenda, kemudian dibangun rumah-rumah dan juga markas untuk para militer atau para pasukan militer. Di atas itu, Amr bin As ingin mencabut tenda itu untuk dibawa ke Alexandria. Namun beberapa sahabat mengatakan, jangan, taruh aja di sini. Dan pada akhirnya berangkatlah pasukan Amr bin As ke Alexandria. Di sana mereka berhasil menaklukkan Alexandria tepat pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi. Maka sejak saat itu, penaklukan Alexandria merupakan sebuah barometer utama penaklukan Mesir secara umum. Kemudian barulah dikirimkan surat dari Amr bin As kepada Umar bin Khattab. Apa isinya? Ya, ini izin untuk mendirikan ibu kota. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, hal yahullu baini wa bainahum alma. Apakah ada pemisah antara aku dan mereka? Maksudnya adalah ibu kota tersebut atau pak penduduk nanti. Apakah ada penghalang? Maka kurir itu yang mengirimkan surat mengatakan, na'am. Idjarul ma, yakni Bahrun Nil atau Sungai Nil. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini wallahi la tunzilil muslimina manzilan yahulu baini wa bainahum al-ma'u. Kenapa kok gitu? Sayyidina Umar tidak ingin dipisahkan oleh sungai ataupun penghalang apapun. Apalagi Sungai Nil itu besar. Karena apa? Nanti akan mempersulit pengiriman logistik atau pengiriman tambahan pasukan. Itu akan mempersulit. Sehingga pindahlah Amr bin As dari Alexandria yang tidak dapat izin untuk buat ibu kota di sana, selatan lagi menuju ke Fustat. Ketika itu pasukan bingung, aina nanzil. Apabila kita nggak bisa membuat ibu kota di sini, terus kita di mana harus buat ibu kota? Salah satu sahabat mengatakan dan berteriak, nanzilu fi Fustatina. Akhirnya Fustat itu yang dimaksud adalah khaimah atau tenda-tenda. Dan tendanya di mana? Di sini. Maka pulangnya mereka dari Alexandria ke sini dan mendirikan kota. Yang pertama kali dibangun adalah masjid ini. Dan ini masjid ini merupakan peninggalan terlama dari zaman Asrul Wulad atau zaman para sahabat dan zaman apalagi zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zaman Khilafah Rasyidah. Dan alhamdulillahnya sekarang masih terawat masjid ini, dan begitulah tadi biografi daripada Sayyidina Amr bin As beserta cara-cara dan juga rute-rute penaklukan sehingga Mesir sekarang udah bisa menjadi sebuah bumi Islam sampai akhir hayat. Teman-teman, sekarang saatnya kita beralih kepada masjidnya. Kalau tadi kita udah membahas tentang biografi bagaimana Sayyidina Amr bin As itu hidup, kemudian masuk Islam, kemudian sampai menaklukkan Mesir, itu merupakan pencapaian terbesar beliau dalam sejarah umat Islam. Nah, sekarang ini kita coba lihat dan kita tengok masjid yang sekarang di belakang kita, atau sekarang kita berada di dalamnya, yakni Masjid Amr bin As. Nah, jadi setiap muslim pada zaman dulu itu, pasti setelah hijrah,
atau setelah membabat suatu negeri, pasti yang dijadikan patokan utama untuk dibangun pertama kali adalah sebuah masjid. Iqtida'an li Rasulillahi hina hajara min Makkah ilal Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah sebuah masjid. Maka Amr bin As dan sahabat yang lain saya kira seperti itu, entah itu yang di Persia, di Irak, ataupun di Syam. Yang pertama kali dibangun adalah sebuah masjid. Al-Masjidu Usisa Littaqwa. Maka Amr bin As ke sini, datang dari Alexandria, kemudian nyampe di sini, nyampe di Fustat, langsung membangun sebuah masjid. Nah, perlu antum tahu teman-teman. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Amr bin As itu tidak seperti yang sekarang ini. Ini semuanya hampir tidak semuanya otentik. Jadi dulu, kalau kita tahu, Masjid Nabawi yang di zaman Nabi dulu itu cuma pakai pelepah kurma atapnya, kemudian temboknya ini cuma 2 meteran. Nah, itu tidak jauh beda dengan bentuk yang dipakai oleh Amr bin As. Yang dimana masjid pertama kali yang dibangun Amr bin As ini ukurannya cuma 15 kali 22 meter. Jadi cuma luasnya segini. Nah, lokasinya setelah kita pelajari itu di sebelah sana. Nah, di sebelah sana itu. Di sebelahnya kalau sana timur, di sebelah agak ke utaranya. Disitulah masjid yang pertama kali itu dibangun oleh Amr bin As beserta sahabat-sahabat yang lain. Nah, setelah membangun masjid selesai, barulah beliau membangun rumahnya. Rumahnya sendiri yang kelak nanti dinamakan sebagai Darul Kabir. Nah, di mana Darul Kabir ini merupakan sebuah rumah khusus untuk privasi Amr bin As. Kemudian nanti selang beberapa tahun kemudian, masa demi masa, barulah masjid ini makin besar, makin ditambah dan makin direnovasi oleh ulad ataupun oleh sultan ataupun khalifah-khalifah setelahnya. Nah, kemudian kita tahu setelah masjid selesai ini barulah dibangun kota. Jadi kota Fustat ini itu dari masjid ini intinya nanti membentang sampai utara, kemudian timur, karena baratnya itu dibatasi oleh Sungai Nil. Maka Fustat di zaman Amr bin As itu tidak memiliki benteng yang dibangun. Benteng Babylon tidak digunakan, karena itu adalah sebagai wujud toleransi tetap seperti itu. Karena banyak rumor juga bahwasanya Amr bin As ini menghancurkan banyak sekali peninggalan-peninggalan agama yang selain Islam. Tapi nyatanya tidak. Toleransi sudah diajarkan sejak dulu. Nah, Fustat dibentuk dengan membagi kota atau distrik-distrik kecil-kecil. Dan setiap distrik ini nanti akan ditempati oleh kabilah masing-masing. Kayak kabilah Juhaina, kemudian kabilah Rashidah, dan lain sebagainya, kabilah Kinana, semuanya diletakkan di masing-masing haret, kalau kita bahasakan haret ataupun zukok. Nah, kembali ke masjid. Kemudian masjid ini nanti akan mengalami perkembangan yang pesat di zaman khalifah ataupun sultan setelah beliau. Jadi kalau kita urutkan, ketika Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir, beliau otomatis langsung menjadi gubernur. Jadi Mesir ini dulu jatuhnya menjadi provinsi, yang dimana pusatnya atau presidennya ini berada di Madinah pada waktu itu di zaman Umar bin Khattab. Nah, ketika di sini maka Amr bin As menjadi wali Mesir, kemudian nanti dicopot di zaman Utsman bin Affan, kemudian nanti digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah, nanti baru diangkat lagi menjadi wali. Jadi Amru, kemudian Abdullah, Amr bin As lagi. Setelah Amr bin As meninggal, maka digantikan oleh putranya bernama Abdullah bin Amr bin As. Setelah itu baru digantikan oleh Utbah bin Abu Sufyan, barulah nanti digantikan oleh wali selanjutnya, ini Maslamah bin Mukhalad, yang dimana beliau merupakan salah satu sahabat yang dimana ikut juga andil dalam menaklukkan Mesir menurut riwayat lain. Nah, makamnya di mana? Ada di sana. Jadi kalau kita menuju ke Qal'ah Salahuddin lewat jalur sini, depan masjid itu kita akan temukan makam daripada sahabi Maslamah bin Mukhalad. Dan beliaulah orang yang pertama kali mentarmim atau menambah bangunan masjid Amr bin As menjadi lebih lebar lagi. Jadi dilebarin ke barat, dilebarin ke timur. Jadi semuanya mengalami perkembangan yang pesat. Jadi itulah renovasi pertama kali yang dilakukan oleh Maslamah bin Mukhalad. Kemudian nanti kelak di zaman Umayyah juga, Bani Umayyah, ada namanya wali Mesir yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Ini adalah bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Di mana Abdul Aziz bin Marwan ini merupakan wali Mesir yang dulu sempat memindahkan ibu kota. Jadi kalau kita tahu ibu kota Mesir ada Fustat, kemudian ada Askar, Kotoi, dan juga Kairo. Namun ternyata ada beberapa ibu kota yang temporal, dan satu, yaitu Helwan. Jadi dulu Abdul Aziz bin Marwan sempat memindahkan sementara ibu kota ke Helwan. Bahkan beliau menjadi pendiri Helwan itu sendiri. Kenapa? Karena di Fustat pada waktu itu pernah terjadi sebuah virus atau epidemi
yang dimana itu banyak sekali memakan korban, sehingga dipindahkan sementara ke Helwan, nanti baru balik lagi ke Fustot. Jadi intinya tetap Fustot lah yang menjadi ibu kota meskipun hanya sementara. Seperti halnya Samarra yang tetap intinya adalah Baghdad. Nah, setelah itu Abdul Aziz merenovasi masjid ini ke arah barat. Jadi lebih ke menyamping, kemudian lebih luas lagi. Yang awalnya kalau antum tahu, dari 15 sampai 22 meter persegi, itu di awal pembangunannya. Nanti akan mencapai 112 meter kali 2. Jadi itu banyak sekali beberapa masjid ini yang kita lihat sekarang. Ada yang merupakan tambahan, ada yang cuma dimasukin dengan beberapa unsur-unsur bangunan saja. Contohnya Nafuro ini. Ditambahin oleh, yang pertama kali, mungkin ini nggak asli, ya ini oleh Al-Hakim bi Amrillah. Kemudian ada namanya Khumarwai, yang mewakafkan uang ke sini, kepada nazir wakafnya ini, sejumlah 60.000 dinar. Khumarwai itu adalah anaknya Ibnu Tulun. Nanti zaman Tulunia, ada lagi renovasi. Nanti zaman Fatimiyah, ada lagi renovasi Al-Hakim bi Amrillah, kemudian Al-Aziz Billah, kemudian sampai zaman Ayubiyah. Jadi dulu sebelum Ayubiyah, ada namanya menteri namanya Salar. Jadi menteri, bukan Salar, tapi Syawar. Yang dia pernah membakar kota Fustot, karena tidak ingin Fustot ini, sampai Kairo yang sana itu dikuasai oleh orang Salibis, atau orang-orang Frank. Sehingga dibakarlah Fustot ini. Nah, ketika sudah dibakar, maka masjid ini pun juga runtuh. Juga banyak yang terjadi kerusakan. Maka pasca itu, dan berdiri dinasti Ayubiyah, Salahuddin mentarmim lagi, merenovasi lagi, dan memugar masjid ini, dibangun ulang. Jadi kalau kita lihat dari kacamata sejarah, secara periodisasi, yang awalnya itu Masjid Amr bin As kecil menjadi besar, itu temboknya atau dindingnya itu udah nggak tersisa lagi sampai sekarang. Maka di sini terjadi banyak sekali tumpukan-tumpukan sejarah dari zaman Ulat sampai nanti zaman dinasti Turki Utsmani, yang dimana ketika pasca Utsmani itu menaklukkan Mesir, kelak nanti ada salah seorang mamalik yang punya gelar Bek tetap memiliki jabatan di pemerintahan dinasti Utsmani. Namanya adalah Murad Bek. Murad Bek ini ya orang yang terakhir kali sebelum nanti ditarmim di pemerintahan Mesir sekarang, itu yang menambahkan banyak bangunan-bangunan dan juga unsur-unsur masjid ini. Salah satunya adalah madkhol yang berada di barat ini, sama menara yang ada kerucut dengan itu gaya-gaya Jamalunia, kerucut seperti yang di Baghdad, seperti yang di Damaskus juga itu, ataupun di Turki secara umum. Nah, itu merupakan bangunan peninggalan daripada Murad Bek, salah satu seorang amir di dinasti Utsmani. Kemudian gerbang itu juga ada 3, itu semua adalah bikinan daripada Murad Bek. Yang kelak nanti di era sekarang, era kita ini, abad ke-19 sampai abad 21, barulah ini akan ditarmim. Dan ditarmim sampai sekarang ini yang bisa kita lihat. Jadi ada tiang, kemudian karpet, semua tembok ini sudah mengalami pemugaran yang berkali-kali lipat. Bahkan, mungkin ini nggak ada yang banyak yang nggak tahu mungkin ya. Ibnu Hajar Asqalani pun pernah ikut andil dalam mentarmim masjid ini. Karena dulu Ibnu Hajar hidup di zaman Sultan dinasti Mamalik bernama Sultan Jakmak, di mana Ibnu Hajar ini sempat ingin meminta dana kepada sang Sultan untuk merenovasi ini, memugar, karena ketika itu memang kondisinya lagi nggak baik. Maka diberilah gara-gara Mansibah Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi seorang ulama dan tersohor namanya, maka dikasihlah beberapa dana dan dialihkan kepada masjid ini. Dikasih lantai dari batu ubin, kemudian nanti dilapisin dengan cat putih, maka masjid menjadi lebih indah. Itu mungkin yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Andaikan dulu tidak ada pemugaran ataupun tidak ada andil daripada sultan-sultan ataupun amir, mungkin bisa jadi masjid ini qadarullah tidak tersisa. Tapi dengan perhatian para sultan, perhatian para pemimpin terhadap masjid, maka itu sangat penting sekali, karena masjid adalah sebuah pusat pendidikan, pusat ibadah, dan juga pusat qadha pada zaman tersebut. Karena itulah sejatinya dinamakan sebagai jami. Maka masjid ini itu intinya adalah sebuah jami, dipakai buat sholat 5 waktu, kemudian dipakai buat khutbah Jumat dan juga sholat Idul Fitri. Adapun masjid adalah sebuah tempat sholat yang dipakai buat 5 waktu sholat saja tanpa sholat Id dan juga sholat Jumat. Seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.